Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Sajanan dengan NPM 211030326. Di sini saya akan menunjukkan hasil simulasi saya mengenai rules berubah peraturan pada bidang datar dan bidang yang licin pada menggunakan software Stretch. Nah, yang pertama ada DLBB yang terjadi di bidang datar yang licin. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah tentunya menentukan objek dan bidangnya. Di sini saya memilih S, yaitu sebagai salah satu bidang licin. Karena S diduga tidak mempunyai gaya dasar kinetis. Nah, selanjutnya setelah menentukan objek dan bidangnya, kita perlu memasukkan berbagai macam variabel. Nah, terlihat di layar bahwa eh, terdapat berbagai variabel di sini. Yang pertama tentunya ada gaya. Gaya ini tentunya adalah gaya yang bekerja pada benda atau F, torque. Yang selanjutnya ada M atau massa, yaitu massa benda, T atau waktu tempuh, H0 atau titik awal benda, V0 kecepatan awal benda, A percepatan yang dialami oleh benda selama bergerak nanti. Selanjutnya Y0, Y0 itu posisi akhir benda setelah benda bergerak dan mencapai titik akhirnya atau diam. HT yaitu posisi benda saat T atau waktu tertentu. YT yaitu posisi benda sama dengan HT yaitu pada saat T tertentu. Selanjutnya ada VT atau kecepatan benda pada saat T tertentu dan Y atau posisi benda sama dengan posisi benda. Nah, setelah memasukkan berbagai variabel, selanjutnya kita juga perlu memasukkan rumus-rumusnya. Yang pertama terlihat bahwa ada rumus percepatan. Rumus percepatan berdasarkan Newton. Yang kedua, diperoleh bahwa kecepatan itu dapat diperoleh dari pembagian antara besarnya gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan massa benda tersebut. Selanjutnya ada rumus XT atau posisi benda pada saat T tertentu, di mana rumusnya adalah posisi awal benda atau S0 ditambah kecepatan awal dikali T atau waktu tempuh ditambah formulasi umum dari DLBB atau DLB atau gerak lurus yang lainnya, yaitu setengah AK kuadrat. Nah, sudah. Setelah memasukkan berbagai variabel dan rumusnya, kita selanjutnya akan melakukan simulasi geraknya. Nah, kita sudah melakukan simulasi geraknya. Berdasarkan teori diduga bahwa pada bidang datar yang licin, gerak suatu objek akan mengalami gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, ternyata teori tersebut terbukti benar pada percobaan di software Scratch ini. Terlihat dari titik-titik yang dihasilkan dari perbuatan benda yang merefleksikan merefleksikan posisi benda selama bergerak. Awalnya titik-titik ini sangat dekat posisinya atau sangat rapat. Nah, kerapatan titik-titik ini mengindikasikan bahwa benda ini awalnya diam atau bergerak secara pelan-pelan gitu ya. Karena jaraknya kan berdekatan, artinya benda itu bergerak dengan pelan. Lama-kelamaan pada saat hingga mencapai posisi akhirnya, uh, jarak antar titiknya ini merenggang. Artinya benda uh, semakin cepat dalam bergerak, sehingga jarak yang ditempuhnya pun semakin jauh. Hal ini dibuktikan dengan atau direfleksikan dengan
jarak antar titiknya ini. Nah, dari simulasi gerak yang dilakukan, terbukti benar bahwa teori yang mengatakan bahwa DLTB di bidang datar yang licin akan mengalami DLTB tidak cepat atau benda akan mengalami percepatan sebesar A, begitu. Nah, setelah kita membahas mengenai DLTB yang terjadi di bidang datar yang licin, tentunya ada DLTB yang terjadi di bidang datar yang kasar. Kurang lebih sama. Langkah pertama adalah menentukan objek dan latar belakang. Karena bidang datar yang kasar, saya memilih latar belakang yang kasar pula, yaitu ini terlihat bahwa ada bukit yang berkerikil. Artinya kerikil-kerikil ini mengandung atau dapat menyebabkan gaya gesek kinetis antara permukaan ban dengan tanah, sehingga nanti berdasarkan teori benda ini akan mengalami perlambatan atau diakibatkan perlambat. Oleh karenanya, kita perlu membuktikan teori tersebut. Yang pertama, kita perlu memasukkan variabel-variabel pada DLBB yang terjadi di bidang data yang dasar. Pertama ada X0, Y0, ini adalah posisi awal benda, V0 kecepatan awal benda, T adalah waktu tempuh, F adalah gaya yang bekerja pada benda, Fm adalah massa benda, Fk adalah gaya gesek kinetis yang bekerja pada antara tanah dengan lapisan roda mobil ini. Artinya, gaya gesek kinetis ini arah bekerjanya akan berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada benda. Apabila arah gaya bekerja pada arah kanan, maka gaya gesek kinetisnya akan bekerja ke arah kiri, sehingga akan memperlambat gerak benda. Selanjutnya, apabila ada gaya gesek kinetis, maka tentunya ada koefisien kinetis YT dan ST sebagai posisi akhir benda atau posisi benda di T tertentu, dan A adalah percepatan, dan G dengan percepatan gravitasi. Setelah menentukan variabel-variabelnya, kita juga perlu memasukkan rumus-rumusnya. Yang pertama ada rumus gaya gesek kinetis. Tentunya gaya gesek kinetis ini diperoleh dari koefisien kinetis dikali dengan massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Selanjutnya ada rumus mencari percepatan benda, di mana percepatan benda diperoleh dari besarnya gaya yang dialami oleh benda dikurangi gaya gesek kinetisnya dibagi dengan massa benda. Hasilnya ada mencari ST atau pada posisi ST, yaitu posisi benda saat T tertentu, di mana ST ini diperoleh dari posisi awal benda ditambah kecepatan awal dikali T atau waktu tempuh ditambah persamaan umum DLTB, yaitu setengah AD kuadrat. Nah, setelah memasukkan variabel dan rumus-rumus DLTB, kita akan melakukan simulasi geraknya menggunakan software Stretch. Nah, terlihat bahwa benda ini tetap mengalami GLBB, kebetulan, tapi terlihat bahwa jarak antar titiknya di posisi akhir. Nah, apabila kita bandingkan dengan pada bidang datar licin, terlihat bahwa renggangannya ini di posisi akhir lebih jauh di bidang datar licin, sedangkan pada bidang datar yang kasar ini cenderung lebih dekat. Artinya, benda hal tersebut mengindikasikan bahwa benar teori yang mengatakan bahwa DLTB yang terjadi di bidang datar yang kasar akan mengalami suatu perlambatan. Hal ini karena adanya gaya gesek yang bekerja pada lantai atau tanah,
sehingga mempengaruhi gerak benda. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.